Saya langsung masuk ke intinya saja, doa berbuka puasa. Lebih spesifik lagi, apakah dhahabat dhama'u atau Allahumma lakasumtu, gitu kan? Baik. Dua-duanya ada di hadis. Dua-duanya ada di hadis. Dan uniknya di kitab yang sama. Kenapa? Baik, hari ini saya kabulkan. Bismillah. Anda kalau saya mau pindah ke sini, bisa. Caranya hapus dulu. Sekolah. Perhatikan, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, hadis tentang dhahabat dhama dengan Allahumma lakasumtu itu ada di satu kitab yang sama. Satu kitab yang sama. Ada di Sunan Abu Dawud. Yang dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah itu ada di Abu Dawud nomor hadis 2357 dari Ibnu Umar. Sudah? Sedangkan hadis yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu sampai situ. Wa bika amantunya enggak ada. Itu tambahan tuh wa bika amantu ya. Di hadis aslinya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu sampai di situ gitu ya. Itu ada di nomor hadis 358 dari Muadz bin Zuhrah. Oke. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Kalau dua-duanya ada hadisnya boleh nggak diamalkan? Belum tentu. Lihat dulu sahih atau tidak. Kalau sahih silakan amalkan. Kalau palsu kan bermasalah, ya. Baik, belum tentu diamalkan. Ada hadis makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, diamalkan. Itu hadis palsu. Saking palsunya nggak ada di kitab hadis palsu juga itu. Itu di kitab cerita itu. Yuk lihat sini. Saya persingkat saja, yang ini yang sahih. Yang ini dhaif. Dhaifnya pun diperselisihkan oleh ulama sampai ada yang menyebut matruk. Ya. Ada sih yang menyebut sahih, Ibnu Hibban, thiqah. Ya. Tapi lebih banyak yang menyebutkan dhaif. Dalam kaidah jarah wa ta'dil disebutkan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau hadis ada celahnya, maka celah didahulukan dibandingkan penilaian positifnya. Untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Nah hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan satu syaratnya, terhindar dari 3 celah. Kalau ada 3 celah ini maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalil. Satu sudah pernah saya terangkan, jadi saya cepat. Namanya mungkar. 3M, mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berperilaku fasik, sering melanggar ketentuan agama. Misal, menyampaikan hadis tapi suka berselisih, suka mabuk, suka mencuri. Itu hadisnya diingkari karena kredibilitasnya kurang. Ya, kredibilitasnya bermasalah. Ya. Contoh begini gampangnya lah. Bapak ibu mau ke Al-Ihsan, di jalan ketemu orang mabuk, dikatakan sama orang mabuk, Bu, jangan ke Al-Ihsan. Ya, nggak ada pengajiannya, masjidnya tutup. Percaya nggak? Padahal belum tentu salah. Barangkali dia sedang jalan di sini waktu belum mabuk dia lihat, ternyata tutup memang. Ada renovasi. Cuma karena orangnya kurang kredibilitasnya, kita tinggalkan, kita ingkari. Jadi bukan beritanya yang bermasalah, orang yang bermasalah. Al-Bukhari pernah jalan kaki itu untuk mencari hadis, bayangkan. Nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki Bu, Pak. Dan jaraknya bukan ringan itu. Ya, dari Iran sampai Persia itu, ya Persia, Uzbekistan lah kalau sekarang itu, Uzbekistan. Beliau tinggal di kecamatan Ju'fah, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Sore nanti saya bahasnya. Dikenal dengan Al-Bukhari. Itu jalan kaki nyari hadis. Jalan kaki sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, kemana-mana. Satu kali Masya Allah begitu jalan jauh-jauh. Kalau saya lukiskanlah dari Lebak Bulus sampai ke sini. Sudah nyampe dekat-dekat, dilihat yang punya hadis. Padahal kata orang cuma beliau yang punya hadis. Yang punya hadis sedang main dengan ayam. Ayam peliharaannya. Seperti mau ngasih makan. Begitu datang ditangkap. Al-Bukhari sudah jauh-jauh di situ, balik lagi. Ditanya oleh tetangga orang itu, Syekh lima ta'ud. Syekh kenapa kembali lagi? Perhatikan jawabannya. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi.
Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Padahal hadisnya belum tentu salah, tapi ditinggalkan. Itu beliau yang paling ketat. Makanya didudukan di nomor 1 urutannya. Di nomor 1 urutan sahihnya. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu. Ya. Yang pertama mungkar. Contoh hadisnya nanti tiap tahun biasanya muncul itu. Ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, musnad pertama dari Ibnu Abbas nomor hadis 259. Itu bermasalah mungkar, ya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi, bermasalah. Yang kedua matruk, saya percepat. Nah, ini termasuk matruk. Hadis ini matruk yang kedua. Matruk itu ditinggalkan, bukan cuma diingkari. Kalau diingkari masih bisa dilihat, cuma balik lagi. Kalau matruk tinggalkan, jangan dilirik. Di Ramadan yang paling banyak itu hadisnya, pernah dengar ini? Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu hadis matruk. Matruk. Ya. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu bermasalah. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal suka berdusta. Walaupun nggak langsung ngarang-ngarang cerita, kisah fiktif, sehingga nggak bisa dibedakan ini cerita apa hadis. Ya, nah itu matruk. Dan yang terakhir maudhu. Kalau ini memang niat bikin hadis palsu. Ya. Ini sudah nekat luar biasa, tidak peduli dengan ancaman Nabi. Siapa yang sengaja atas nama saya, berdusta atas nama saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti orang sudah siap-siap pesan kapling di neraka. Jadi kayak nawar gitu sama Allah, ya Allah pesan 1 ya di neraka itu. Ya gitu. Itu bikin hadis palsu. Dan ada yang pernah dieksekusi satu orang. Ketika akan dieksekusi ditanya, berapa banyak hadis yang telah kau palsukan? Perhatikan, satu orang ini menjawab 40.000 hadis. Satu orang ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak hadis palsu yang menyebar di sekitaran kita. Itu banyak ya. Yang paling banyak saat puasa, hati-hati, virusnya cepat ini. Terutama di masjid. Niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tolong Masjid Al-Ihsan ditempel hadis palsu itu. Jadi begitu masuk masjid lihat hadis bangun lagi. Ya. Yang ini termasuk matruk. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, salah bukan doanya, yang salah diriwayatkan oleh orang bermasalah, dinilai sebagai hadis. Padahal isinya bagus. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Boleh nggak saya bilang begini? Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan saya untuk puasa sampai dengan sore ini. Sampai saya berbuka. Mohon ya Allah terima puasa saya. Jadikan amal saya diterima. Jangan sia-siakan usaha yang telah saya lakukan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Yang ini karena orang Arab pakai bahasa Arab. Cuma salahnya mengatakan ini hadis dari Nabi. Itu persoalannya. Ya. Jadi kalimatnya bagus. Cuma salahnya hadis dari Nabi. Nah, ketentuan yang kedua. Kalau Nabi sudah mengajarkan doa, maka tidak perlu capek kita merangkai kata. Karena doa dari Nabi itu yang paling bagus. Ingat, Nabi lebih tahu kebutuhan kita, lebih paham tentang isi agama kita. Karena itu kalau Nabi sudah mengajarkan, yang paling bagus pilih yang dari Nabi. Sekarang catat dalilnya. Dalil tambahan. Nah, Anda baca dhahabadh dhama'u sesuai sunnah, tapi tidak memahami isinya, tidak dapat keberkahannya. Nah, sekarang persoalan utamanya, ketika kita membaca doa ini, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, kita akan pahami dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Catat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Hadis yang keduanya. 2249. Ditafsir oleh hadis ini. Perhatikan. Dhahaba dhama'u, atau saya lengkapilah sanadnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Semoga Allah meridai kepada Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kana bersambung dengan orang artinya kebiasaan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa, punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Jadi kebiasaan Nabi sunnahnya. Idza aftara, apabila beliau hendak buka, ya. Apabila beliau buka dalam puasanya, perhatikan kalimatnya. Qala, jadi kebiasaan Nabi kalau buka, beliau akan membaca dhahabadh dhama. Hilang dahaga ini. Wabtallatil 'uruq, dan akan basah tenggorokan. Perhatikan. Ujungnya, wa thabatal ajru. Ini rahasianya. Perhatikan.
Hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu saja, ini rahasianya. Wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan. Dan ditetapkan hari ini, ditetapkan saat ini, ya, janji pahala yang diberikan oleh Allah. Dan ditetapkan saat ini, janji pahala yang diberikan oleh Allah, insya Allah dengan seizin Allah. Rahasianya ada dalam kalimat al-ajru ini. Al-ajru itu secara bahasa, itu memiliki dua arti. Yang pertama, pemberian langsung. Pemberian langsung, biasanya kompensasi dari suatu jasa. Anda naik taksi misalnya, kalau di Timur Tengah itu ada tulisan di atasnya ujrah, dari kata ajrun. Maksudnya begitu turun langsung bayar. Kompensasi jasa, lihat argonya berapa, langsung bayar. Nggak bisa ngutang, itu ajrun. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan secara langsung. Yang kedua, Allah. Sesuatu yang ditunda untuk dilipat gandakan. Misal, gajian ada harian tapi dibayarnya nanti, ya, setelah akhir bulan. Begitu pertama dicatat kerja sampai jam sekian, ya, dikumpulkan. Di akhir-akhir mau gajian, bosnya lihat ini rajin sekali, bagus, saya tambahlah. Ya, itu ajrun. Ya. Karena itu ketika agama menyebutkan dengan ajrun dalam hadis ini, itu memberikan dua indikasi. Orang puasa ada yang nanti diberikan pahala puasanya di akhirat untuk dilipat gandakan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Pahala akhirat. Tapi orang sering lupa pada yang pertama. Ada pemberian yang langsung diberikan saat dia buka. Karena itulah orang puasa disebutkan di hadis Nabi, dia akan gembira di dua keadaan itu. Farhatani, pernah dengar hadisnya? Orang puasa akan sangat gembira dalam dua keadaan. Farhatun, kebahagiaan pertama saat dia berbuka, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah mendapatkan pahala puasanya. Jelas sampai di sini? Allah. Yang kedua sudah kita paham. Sekarang yang pertama, apa maksudnya ini? Jadi saat kita membaca wa thabatal ajru dan tetap pahalanya sekarang, itu sebetulnya kita sedang meminta sesuatu kepada Allah untuk langsung diberikan pada saat itu. Bapak Ibu ketahuilah, doa sunnah ini sebetulnya doa pembuka. Bukan doa intinya. Doa pembuka saat kita buka. Doa yang memohon kepada Allah supaya mengabulkan doa-doa kita karena Allah berjanji akan memberikan sesuatu saat itu. Nah, permintaan kita ternyata diatur di At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan langsung hadisnya. Bismillah. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan, qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu ketika, thalathatun. Ada tiga golongan. Cuma tiga golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya Allah. Jadi kalau berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil. Para ayah tolong fokus. Al-imamul adil. Para pemimpin yang adil. Jangan bayangkan presiden dulu, ya, menteri, bupati. Ayo, para ayah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kalau antum adil, ya, antum adil itu Masya Allah. Saat mengangkat tangan berdoa itu sulit bagi Allah untuk menolaknya. Tidak mungkin ditolak kalau adil. Ibu nggak usah khawatir, saya nggak akan bahas tentang An-Nisa ayat yang ketiga itu. Ini adil yang lain. Jangan jauh-jauh Pak ya. Jangan jauh-jauh nih. Adil itu definisinya, singkatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering berikan contoh begini. Bapak kerja di kantor. Ya. Saat Anda bekerja, jadikan diri kita sebagai seorang karyawan. Jangan jadi orang rumah. Di masalah-masalah di rumah, ketika masuk pintu kantor, simpan di luar rumah. Ya. Jangan sampai perasaan kita sebagai seorang ayah yang sedang ada masalah di rumah tangga, dibawa ke kantor, itu tidak adil. Sebaliknya ketika pulang ke rumah, urusan kantor simpan di depan rumah, selesai. Jadilah seorang ayah yang baik. Anda boleh jadi direktur, jadi pengusaha yang hebat, itu di kantor. Sampai rumah anak kita itu tidak mengharap apapun kecuali ayah. Istri hanya mengharapkan seorang suami yang datang, bukan yang lain. Di Anda jangan bawa urusan pekerjaan ke dalam rumah, simpan di luar, itulah adil. Begitu dibuka pintu rumah, Masya Allah, anak kita itu akan berteriak, bukan memanggil kita dengan manajer, direktur, bukan dengan pengusaha. Saya kalau pulang ke rumah, begitu dibuka pintu, anak sudah lari. Buya! Dia nggak manggil ustaz. Langsung minta digendong. Diangkat di pundak, langsung diangkat. Sudah main kuda-kudaan. Selesai. Ya.
Jam berapapun pernah menunggu itu, pernah menunggu. Masya Allah, menunggu sampai malam, padahal biasanya tidur jam 7, jam 8. Ini tahu saya pulang kapan, dia tidur lebih cepat siang, malamnya menunggu. Malam menunggu, bayangkan jam setengah 10 masih ditunggu. Begitu datang saya dalam suasana capek, ya main bola yuk katanya. Tengah malam itu. Pernah saya janji saya datang besok insya Allah. Nah, terlambat saya datang, begitu masuk kamar mau tidur, anak saya bilang yang 2 tahun, turun katanya. Turun, diminta turun, saya diminta tidur di lantai. Konsekuensi tidur di lantai. Sudah. Ya. Masya Allah. Jadi anak kita itu tidak mengharapkan apapun. Jadilah ayah yang baik di rumah. Jadi suami yang baik sudah selesai, simpan di luar. Begitu kadang-kadang Anda masuk, salah caranya. Keadaan kita di kantor masih dibawa ke rumah. Pintu dibanting. Salah apa pintu? Yang masalah di kantor, yang dibanting pintu. Allah. Pak, ya, sehat? Sudah, nanti saja. Wah. Papa main yuk, diam kamu. Ah, salah apa itu? Masya Allah, itu bukan adil namanya. Makanya masalah nggak pernah selesai, minta nggak selesai, minta nggak selesai. Karena kita tidak menempatkan dengan baik, Pak. Ya. Ibu tenang saja, ibu bisa bahagia. Nanti kita angkat lagi Pak tentang ibu. Ya. Itu adil. Jadi kalau antum mengangkat tangan, Masya Allah, anugerah turun, jawaban turun. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati, hati-hati ya. Yang kedua, nah ini poinnya. As-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Allah. Tidak ditolak doanya. Orang puasa sampai dia buka. Bahkan perhatikan hadis qudsinya di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang ketiga. Ya, saya wasiatkan tolong punya buku ini. Saya sudah serahkan. Silahkan dikopi sebanyak-banyaknya. Ya. Perhatikan. Allah menyanjung orang puasa. Yatruku ta'amahu, orang makan dia tidak katanya. Wasyarabahu, orang minum dia tidak ya Allah. Wasyahwatahu, orang berhubungan seksual dia tahan. Min ajli, itu semua dilakukan karena saya, kata Allah itu. Allah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Setiap dia puasa dilakukan karena saya, maka saya akan balas berapapun tanpa batasan apa yang dia butuhkan. Berapapun tanpa batasan. Yuk, saya ilustrasikan sederhananya. Bapak ibu punya yang bantu di rumah. Masya Allah, kita minta bangun 4:30, dia bangun 2:30. Dibereskan, minta yang depan saja, dibereskan semuanya. Yang tidak minta disapu, disapu, dipel, dibersihkan luar biasa. Di luar rata-rata. Satu kali datang pada kita, Pak, Bu, maaf ini, anak saya mau ulangan, kurang ujian pendaftaran 250.000. Kita mampu untuk memberi. Diberi tidak? Berapa? Bisa 500. Bisa 500. Masya Allah. Apatah dengan Allah yang tidak punya batasan? Ketika Allah memuji hambanya, Masya Allah, ini ada orang makan dia tidak. Ada orang tidur dia bangun malamnya. Masya Allah. Ada orang diam dia baca Quran. Kata Allah, Masya Allah, as-shaima hatta yuftira. Ayo mau minta apa sekarang? Terutama saat buka, setelah semua itu dilakukan, lalu kita meminta kepada Allah. Seakan-akan menagih dengan bahasa yang lembut. Allahumma dhahabad dhama. Ya Allah, dahaga ini sudah tidak ada yang saya tahan-tahan dari fajar itu. Wabtallatil uruq, ditandai dengan basah tenggorokan ini. Perhatikan. Wa thabatal ajru, engkau berjanji akan memberikan apa yang kau berikan saat ini langsung. Farahatun, saya bahagia sekarang ini. Insya Allah engkau akan berikan. Perhatikan, Allah itu tunggu-tunggu. Mau minta apa sekarang? Di saat kita minta wa thabatal ajru insya Allah, akan tetap pemberian Allah sekarang. Allah itu menunggu mau minta apa. Cuma kadang-kadang kita berhenti di situ, kita nggak minta. Karena panah setan langsung masuk ke mata kita. Kolak sudah direncanakan. Kalau nggak cepat dimakan dingin. Jus buah sudah menunggu. Akhirnya sudah selesai di situ. Bismillah, minum, makan, ke masjid, doa belum. Ya. Padahal doa-doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai sekarang sunnahnya selesai itu, muqaddimah kita makan kurma dulu, sunnah kurma dulu, ya. Nggak ada kurma air putih, teh manis urutan ketiga, ya, urutan ketiga. Jadi kurma, nggak ada kurma air putih, itu sunnahnya. Ya, baru setelah air putih misalnya silahkan mau teh manis, mau bakwan, macam-macam. Ini kadang-kadang saya lihat di Al Ihsan takjilnya keliru itu makannya, risoles dulu. Begitu risoles, korma belakangan. Risoles teh manis ya. Untuk menghilangkan celah, pakai air putih. Setelah sholat makan kurma, gitu ya. Itu terbalik. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang sedang terzalimi. Doa orang yang sedang terzalimi. Barangkali di kantor ada yang mentolimi kita. Jangan dibalas dengan cemoohan. Itu cara Allah supaya mengabulkan doa kita. Sebab kalau dibuat tidak seperti itu, jangan-jangan ada doa yang belum terkabulkan. Jadi begini, kadang-kadang Allah itu sayang dengan kita, tapi dengan cara yang tidak kita sadari. Misal, pemeliharaan Allah yang mengabulkan doa, dibuat kita terzalimi.
Ada yang mencela. Saat mencela itu sebetulnya sedang mendatangkan pahala. Cuma kita nggak sadar. Cara melihatnya dengan mata, basor, bukan dengan basirah, mata hati. Ya. Sehingga ketika mencela kita balas. Kamu ini, kamu juga. Insya Allah. Kadang-kadang orang mencela dengan satu kalimat, kita balas satu paragraf, hilang. Ya. Jadi ketika orang mencela, terima, sabar di situ, lalu berdoa di situ, Allah kabulkan. Doa balas dengan kebaikan. Anda yang taklim ke sini, sudahkah mendoakan orang-orang yang belum taklim? Tetangga kita, ya. Jangan dicela, doakan ketika Anda berangkat, ya Allah lembutkan hati tetangga saya. Saya tidak rela bertetangga di dunia tapi terpisah di akhirat. Lembutkan ya Allah, berikan kesempatan untuk taklim. Masya Allah ketika dia taklim nanti, itu kita dapat pahalanya. Anda tidak taklim, dia taklim, tetap kita dapat pahalanya. Kita meninggal, dia masih hidup dan taklim, kita dapat pahalanya. Masya Allah, banyak. Yang kedua, kadang-kadang Allah pelihara kita dari maksiat. Nggak pernah maksiat, tiba-tiba ingin maksiat. Misal, ada tanda tangan proyek yang tidak jelas. Di jalan, kita ragu-ragu tapi terpaksa. Tiba-tiba ketika di jalan ban kempes. Itu cara Allah. Dipikirkan lagi. Mau nelpon ngasih tahu misalnya, mau ke bos ya tiba-tiba belok ke orang lain, ke sekretarisnya, dibilang lagi sibuk. Itu cara Allah. Hati-hati. Hati-hati, Pak ya, Ibu. Kalau ada maksiat tertahan kita di jalan, itu artinya Allah sayang dengan kita. Kalau sudah tidak sayang, nggak akan diberikan sekat, dibiarkan begitu saja. Itu istidraj. Ya.